agak berbahaya kalau ternyata yang mereka lihat itu konten-konten yang nggak proper ya? Ya nggak proper. Podcast in the car. Let's go. Kemarin si kakak minta buatin akun itu apa? TikTok. Nah, tapi aku nggak kasih sih. Salah nggak ya? Soalnya teman-temannya tuh kerjanya pada TikTok mulu sekarang. Ketemu saudara-saudaranya pada mainan TikTok, nah dia nggak punya akun sendiri. Ya paling kita ngasih kan kalau dia main-main aja. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Bagus nggak tuh TikTok untuk anak umur 6-7 tahun? Ya kayaknya sih anak-anak jadi nggak bisa lepas dari itu. Ya kalau sekedar cuma apa mereka main, menurut gue sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau udah punya akun itu kayaknya agak lebih riskan sih. Anak kecil di bawah umur sudah punya akun TikTok sendiri, belum waktunya lah. Iya bener sih. Karena umumnya kayak aplikasi TikTok, medsos yang lainnya itu juga kan mostly untuk anak-anak usia 13 tahun tuh start mulai pakai itu gitu. Kenapa? Karena kan di situ banyak fitur-fitur yang ibaratnya anak-anak di bawah usia 13 tahun tuh belum ready loh. For example, ketika mereka punya akun TikTok nih gitu, terus mereka punya teman-teman di akun itu, kita kan nggak tahu tuh ya teman-temannya usia berapa, kemudian dari akun itu mereka search apa. Nah ketika anak kita follow temennya atau di follow sama temennya, otomatis apa yang di search sama temennya, apa yang dilihat sama temennya itu juga kan akan muncul gitu loh, bisa diakses juga sama anak kita gitu. Nah itu kan yang agak berbahaya kalau ternyata yang mereka lihat itu konten-konten yang Nggak proper ya? Ya nggak proper. Misal tariannya cukup vulgar dalam artian memperlihatkan beberapa bagian tubuh yang cukup private gitu. Tapi si kakak itu sekarang kerjanya cuma joget-joget TikTok ini. Iya sebenarnya sih kalau misalnya joget-jogetnya sih itu nggak apa-apa, bagus lah ya. Artinya mungkin memang salah satu passionnya dia memang di situ. Apalagi dia emang tipenya kinestetik gitu, belajar sesuatu tuh dengan gerak gitu. Ya nggak apa-apa kalau hanya sekedar nari gitu. Kita kan bisa arahkan ke aplikasi lain gitu yang masih bisa lebih aman lah untuk anak-anak gunakan gitu. Kita cari di YouTube mungkin yang lagu-lagu atau dance yang memang lebih proper untuk dia tirukan, yang dia ikuti gitu. Iya, masalahnya apa ya? Jadi aku ngerasa banyak anak kecil tuh sekarang kayak kecanduan jadinya sih. Kayaknya sih nggak cuma anak kecil ya kalau TikTok, orang gede juga banyak kan. Cuman anak kecil tuh jadi pada nggak lepas dari handphone sih. Kan efeknya juga bukan cuma yang kamu bilang itu sih. Jadi mereka ya jadi malas ngapa-ngapain sih kayaknya, malah terusan kalau anak kecil bawaannya gadget terus. Nah itu kalau kita bicara konteks anak nih ya, berarti kan yang harus mengedukasi anak tuh orang tuanya. Nah sebelum mengedukasi kan berarti orang tuanya juga dong yang harus paham sebenarnya kegunaan smartphone itu apa sih gitu. Apa smartphone itu gunanya hanya sekedar untuk main medsos, stalking akun orang, atau ada kegunaan positif lainnya gitu. Nah itu jadi orang tua pun harus bisa menjadi contoh yang positif buat anaknya gitu. Jadi nggak melulu di rumah kerjanya main HP untuk hal-hal yang nggak ada faedahnya lah ya gitu. Jadi pertama ya kita dulu lah yang ngasih contoh gitu. Kita pahami dulu smartphone itu gunanya untuk apa dalam kehidupan kita. Misal kita kerja memang nggak bisa lepas nih dari handphone gitu ya, karena kita harus buat
desain poster atau kita harus buat materi PowerPoint, itu juga bisa dari handphone dan lain sebagainya gitu. Nah kita batasin tuh, oh berarti memang penggunaan handphone ini hanya untuk kebutuhan kerja, aplikasi yang saya butuhkan ini, dan kalaupun saya butuh bersosialisasi dengan teman-teman saya lewat medsos, ada timingnya kapan aku main medsos, mengakses ini gitu. Jadi itu pun harus dikomunikasikan ke anak gitu. Nah yang kayak kita lakukan tuh sih kalau menurutku sih udah cukup benar ya gitu. Kita ajak mereka diskusi, mereka berdua diskusi bahwa ayah bundanya pakai handphone nih bukan untuk sekedar main-main gitu, ngelihat YouTube atau ngelihat main game gitu. Tapi ayah bundanya pakai handphone karena memang ada kerjaan, dan kita pun kan fair-fairan ke mereka. Kita pakai handphone di saat kapan, di jam apa gitu, dan kita juga kan punya komitmen gitu. Oke, ada waktu-waktunya kita nggak boleh pegang handphone, misalnya waktu kita makan bareng, sarapan bareng, makan malam bareng gitu, atau waktu kita nonton TV bareng, atau saat di mobil kita bercandaan ya gitu. tapi emang bener loh kan, sekarang kan kita anak-anak tuh cuman kita kasih handphone kan kalau hari Sabtu Minggu nih, tapi maksudnya Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu mereka pasti nagih. Nah setelah aku observasi sih memang ada beda banget ketika mereka terbiasa main handphone sama mereka main terschedule. Itu lebih ke emosinya nih, contohnya tuh si adek tuh sebelumnya kan kalau kita nggak kasih jadwal nih ya, kita misalnya situational gitu, kalau mereka ini kita kasih gitu. Itu emosinya bisa lebih nggak terkontrol, meledak-ledak gitu. Cuman ketika kita nggak pakai handphone, mereka dari Senin sampai Jumat, nah itu lebih terkondisiin gitu loh. Jadi ya ternyata ada pengaruhnya juga ke situ. Iya, emang. Karena gini, kalau mereka terlalu banyak consuming smartphone gitu ya, hanya terpaku di depan smartphone let's say lebih dari 1 jam untuk anak usia 3 tahun, itu kan mereka pasif, nggak ngelakuin apa-apa, hanya mengikuti adegan di TV yang terus bergerak. Mereka tidak memberikan respon gitu. Nah, sedangkan di usia mereka kan mereka butuh untuk lebih banyak bergerak, berinteraksi dua arah gitu. Nah, energi itu yang tidak tersalurkan. Jadi mereka cuma nerima aja ya. Nerima dan aja, efeknya juga satu arah aja ya. Betul, dan efeknya juga kan beberapa aspek perkembangan mereka kan nggak terstimulasi. Nah, termasuk kan, syaraf pun akan terganggu kerjanya. Bener. Nah, kamu kan di klinik tumbuh kembang nih, pasti ada juga dong, maksudnya kalau aku lihat kan beberapa kasus anak kayak yang marah itu speech delay sih yang aku lihat dari kasus-kasus orang di tua klinik. pasti notice awalnya itu anak saya telat nih ngomongnya. Nah, ada nggak sih contoh maksudnya kasus anak-anak yang ya karena penggunaan handphone ini sih, yang sebenarnya balik lagi kalau menurut aku juga salahnya sih orang tua sih ya, kasihan sih sebenarnya anak-anaknya. Ya sebenarnya kalau untuk kayak case speech delay itu ada banyak faktor yang menyebabkan anak perkembangan bahasanya terlambat gitu ya. Bisa karena faktor memang lingkungan, artinya kurang stimulasi yang tepat untuk perkembangan bahasa dan lain-lainnya. Bisa juga karena faktor ada gangguan sensori atau ada gangguan di organ bicaranya dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang kebanyakan sekarang terjadi, yang aku tangani sendiri itu faktor stimulasi yang kurang. Artinya sekarang kebanyakan anak-anak usia dini, khususnya di bawah 3 tahun, itu kebanyakan pengasuhan itu diambil alih oleh gadget. Sama mbaknya juga aja sekarang mainnya handphone. Nah, betul. Jadi berpikir dengan smart TV atau misalnya dengan smartphone ada banyak tayangan, anak-anak dikasih tayangan, ini kan tayangannya bagus nih, ngenalin warna, terus ngenalin konsep kosakata dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Iya gitu, bagus tayangan itu kalau ditonton oleh anak yang memang sudah terbangun komunikasi dua arahnya gitu. Nah, kalau parahnya kalau di bawah usia 3 tahun mereka belum mengerti bagaimana membangun komunikasi dua arah mulai dari kontak mata,
layar TV, layar telepon tuh, handphone tuh kan lebih banyak menyita fokus anak, dan itu hanya sifatnya satu arah gitu. Mereka nggak memberikan respon gitu kan. Nah, akhirnya kan anak sibuk dengan dunianya sendiri, dengan televisi gitu. Tanpa mereka memberikan respon pun kan TV akan membuat mereka senang. Fokusnya ke sana terus, sampai akhirnya fokus anak, atensi anak itu nggak aware lagi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi orang tua manggil nggak respon gitu, orang tua bicara atau lingkungan ada kata apa itu nggak kerekam gitu, nggak kerekord. Ya, jangankan anak-anak, sekarang aku aja nih ya, kalau lagi misalnya lagi main handphone nih ya, lagi serius nih ya, lagi serius entah apa yang aku kerjain misalnya ya, tapi whatever is that lah ya, misalnya aku lagi main handphone, dipanggil aja kadang-kadang aku nggak connect gitu, maksudnya ya fokusnya di si handphone itu, apalagi anak-anak gitu. Tapi kan banyak ya, tapi kan untungnya kan maksudnya kan karena kita realize, jadi kan kita nggak lakuin itu ke anak-anak gitu loh. Tapi kan sayangnya kan banyak sekarang juga kan yang misalnya nih anaknya rewel udah kasih aja handphone gitu. Kerja misalnya nih, celakanya lagi nih ya, udah kerja ngomong sama mbaknya di rumah, mbaknya juga sekarang kerjanya mainan handphone. Nah, itu ya anak yang akhirnya jadi ya kembali lagi sih peran orang tua ya yang harus lebih dikuatkan gitu loh. Bekerja bukan berarti jadi satu alasan untuk kendur gitu dalam stimulasi perkembangan anak gitu, karena banyak juga kok orang tua yang bekerja anaknya perkembangannya baik-baik aja gitu kan. Jadi pertama orang tuanya sendiri yang harus paham dulu nih gimana cara stimulasi perkembangan anak yang tepat gitu, sehingga anak berkembang sesuai dengan usianya gitu. Nah, kalau orang tuanya sudah paham kan bisa kasih edukasi ke si neninya gitu, atau orang yang ngomong gitu. Pernah nggak sih ada kasus yang apa yang paling berat gitu dari anak-anak, tumbuh kembang anak lah ya, karena efek dari gadget ini, dari handphone? Iya. Lebih banyak ke speech delay ya? Nggak hanya speech delay sih, itu kan kalau bahasa itu hanya salah satu dari beberapa aspek perkembangan. Nggak hanya bahasa yang terhambat, bisa motorik kasar, motorik halusnya pun terhambat, dan kemandiriannya juga terhambat. Kebayang dong kalau anak dimomong sama TV dan ada neninya gitu, dia nggak perlu jalan ngambil minum. Anak sekarang dimomong sama TV. Misalnya nih, dia haus kan, dia udah ada neni gitu, dia nggak perlu ngomong, nggak perlu jalan, dia cukup tunjuk, itu minum udah datang sendiri gitu. Nah, dari situ aja kan berarti kesempatan anak untuk berlatih keseimbangan geraknya juga udah kurang gitu. Motorik halusnya untuk ngambil si cangkir itu, terus nuangin ngambil dari dispenser supaya tuh air nggak tumpah-tumpah dari gelas, itu udah motorik halusnya. Dan jangan lupa mata, rebahan berjam-jam kan depan layar handphone. Nah, balik lagi sebenarnya sih ini kalau smartphone atau teknologi itu kan kayak pisau lah ya, tergantung siapa yang makai gitu. Kalau yang makai memang orang yang sudah paham fungsinya ya bisa, misalnya dipakai koki bisa jadi buat makanan yang enak. Gitu. Tapi kalau dipakai anak-anak yang belum ngerti fungsinya bisa jadi anak lupa gitu. Jadi bumerang. Iya. Nah, tinggal kitanya aja gitu. Oke, boleh nih main handphone Sabtu Minggu atau waktu-waktu libur 1 jam gitu. Tapi orang tua juga sambil nampingin bahwa nih kita nonton ini yuk bareng-bareng gitu. Jadi di situ kan anak dapat tuh dampak positifnya dari handphone. Oh, dia kenal tuh kata-kata bahasa Inggris gitu. Dia kenal atau dia paham tentang apalagi misalnya pelajaran di sekolahnya gitu, konsep sains yang mungkin sebelumnya dia bingung pahamin dari hanya sekedar baca, ketika dia lihat di YouTube tampil dalam bentuk film yang menyenangkan kan dia paham. Nah, itu kan ada dampak positif juga sebenarnya, banyak juga kok gitu. Iya, pokoknya intinya sebenarnya controlling dari orang tua lah ya. Iya, sama satu lagi sih, emang harus imbang antara penggunaan antara online dengan offline, kegiatan offline gitu.
Iya, apalagi untuk anak usia dini harus lebih banyak kegiatan offline-nya kayak Jadi mereka main lari-lari. iya, Sama teman-temannya panasan. main sepeda, terus main bola. Ya soalnya kalau anak zaman dulu nih ya, anak zaman dulu itu aku nggak tahu ya ada apa enggak. Cuman jarang denger ada namanya speech delay atau apa ya. Soalnya ada memang kasus cuman mungkin ya lebih sedikit. dari kecil kan udah biasa main di halaman, main di sawah, main layang-layang dan lain sebagainya. Jadi ya udah memang main sama alam. Iya, ya permainan seperti itu sebenarnya yang bagus gitu loh untuk stimulasi perkembangan anak. Cuman tantangannya saat ini kan dari segi sosial juga atau dari segi perkembangan demografisnya juga kan nggak mungkin kan, misalnya kalau yang hidup di perkotaan untuk dapat halaman tempat bermain kayak gitu. Nah sebenarnya sih tinggal bagaimana orang tua lebih kreatif untuk meng-create permainan yang sifatnya outdoor bisa dibawa ke dalam rumah gitu. Ya, betul sekali. Jadi Ya intinya gerak, ya geraknya gerak yang bertujuan, nggak hanya sekedar ada sana sini, gerak bertujuan, terintegrasi dan ada arahan atau instruksi. Lempar tangkap bola, nggak usah susah-susah sih, nggak usah beli ring, misalnya mau belajar melempar bola masukin ke keranjang harus beli ring basket yang mahal, enggak. Kita punya kardus aja atau punya kotak sampah gitu, tempel di dinding gitu, bolongin bawahnya, itu udah jadi. yang penting kan gerakannya. Iya, masukin bola, ya udah. Berarti besok boleh nggak Kak, buat akun YouTube, akun apa? TikTok. TikTok.